di-mute oleh... Oh, sorry, enggak apa-apa. Bisa dimulai Pak Ismir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini, rekan-rekan kita ketemu kembali di dalam acara ISIC Line Interventionist Chapter, di mana acara kita pada sore hari ini juga disponsori oleh PT Philips Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan ISIC Line ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh PIKI Indonesia, dan untuk memulai acara pada sore hari ini, kami mendapatkan kehormatan untuk diberikan kata sambutan oleh dua orang, yaitu dari Ketua PIKI Indonesia, Dr. Doni Firman, SPJP Konsultan, dan selanjutnya akan dilanjutkan juga dengan welcome speech dari Direktur Philips Indonesia Komersial, Pim Prisman. Pada Dr. Doni Firman, SPJP Konsultan, waktu kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Ismir. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. So, pada sore hari ini yang berbahagia ini, sejawat sekalian, tentu kita berdoa semoga sejawat seluruh Indonesia tetap sehat, ya, stay healthy pada saat pandemik yang berat ini. Tapi insya Allah kita percaya bahwa mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya mungkin ini hal yang cukup penting juga, saya mengucapkan selamat ulang tahun nih pada senior kita, Dr. Munawar, hari ini berusia 70 tahun. So this is the birthday of Dr. Munawar, one of our senior and founder of Indonesian Society of Interventional Cardiology. Happy birthday, Dr. Munawar. And also I would like to say thank you for Philips Indonesia. So I know that Pim Prisman now here, one of our good friends, and then we hope that our collaboration between ISIC and also Indonesian Heart Association with Philips will continue, especially for the educational purpose, because we do need the educational for everything, especially for our member. Again, thank you very much. So, terima kasih. Terima kasih Dr. Doni. So I will introduce Mr. Pim Prisman as Director of Philips Indonesian Commercial to give a welcome speech to all our audience. Please, Mr. Pim, it's your time. Thank you, Dr. Ismir. Thank you, Dr. Doni, and congratulations to Dr. Munawar for today. I was not aware. Selamat sore. It's an honor for me to be here with you today, and distance learning held by the Indonesian Society of Interventional Cardiology. Thank you. Warm welcome to Dr. Doni Firman, Chairman of ISIC, and the other speaker of today, Dr. Isman Firdaus, Chairman of the Indonesian Heart Society, all moderated by Dr. Ismir. Thank you very much. I would also like to extend my warm welcome to all panelists today, senior cardiologists, and all participants all across Indonesia today. I would like to start with my utmost gratitude to all of you for your hard work, really pushing yourself to the limit and putting yourself at risk during these challenging times, all to save lives and deliver the best care possible. And that is really, really appreciated. At Philips, we have mobilized our efforts and global resources to do what we can do to support the health system in the best way. Hospitals, healthcare providers, all to help them care for their patients. And with the current demand on the healthcare system, managing COVID-19 patients, the increased need for specific isolation of patients and added measures to help ensure protection for clinicians is also to us paramount.
to help really deliver quality of care and at the same time minimize risk to patients and staff. And we see, for example, telehealth capabilities, digital technology that allow virtual care and remote patient monitoring also is very important in that area. And this is why, as a solutions company, we are organizing ourselves around customer needs, really trying to bring together all relevant capabilities to best develop and bring to market solutions, which solutions for us are suites of systems, the best systems, but not only that, also to add and seamlessly integrate smart devices, software and services. So not only selling a system, but all this all together. And this is, in my view, particularly relevant for interventional cardiology and also within Philips, where we also offer devices like IVUS and IFR that we're really closely integrating with our systems and our software solutions. And one of the examples is our integrated and leading Azurion platform that provides really unlimited imaging flexibility for diverse procedures and exceptional positioning freedom for medical teams. Its compact setup provides a highly cost-effective environment ready for the procedures of the future. Also, dose management is important. Dose management provided in the system supports doctors to take control over patient care, staff safety, and the regulatory compliance, really with a comprehensive suite of radiation dose management tools. It consists of seamless, of all relevant application, seamless control from a single touch at the table side to help make fast, informed decisions in this sterile field. This workflow is even more relevant, of course, in the current healthcare environment that we are in today. By taking this integrated approach to health, we really believe we can unlock gains, efficiencies, and drive innovations together with you. And that all to help deliver on what we call our quadruple aim. And that is really, on one hand, to enhance patient experience, to improve the lives of care providers like you that are out there day and night, sometimes also in the weekends often, but also at the same time improve outcomes at lower cost, right? And that improving outcomes and lowering cost is that equation, you could say, is the value-based care side of it. Of course, other than technology itself, there's also a need to ensure sufficient training for all healthcare disciplines in order to be successfully leveraged, right? And that is, I'm very glad to see you all here today for that. And therefore, regular training for healthcare professionals is necessary to keep them all up to date with the developments, latest developments in healthcare technology. We highly support, as Philips, as also indicated earlier, these kind of educational activities, such as the distance learning platform provided by Isaac, especially during these difficult times. We see that today's topic is very important, not only for interventional cardiologists, but also for Philips and other medical device companies in the new normal environment. At Philips, we have been working with more than 500 hospitals in Indonesia very often and have trained over 3,000 professionals in the last couple of years. Through this, we can create solid long-term partnerships with our customers in continuing and at the same time continuing providing the best care possible. So I want to thank you again for being our partner in providing high quality access to Indonesia. I hope you enjoy this distance learning session, and I wish you and your families all the best. Terima kasih. Thank you. Thank you so much, Mr. Prim, for your welcome speech. So, I will continue in bahasa. Saya akan lanjut kepada membacakan tata tertib dari pertemuan isi kita pada sore hari ini, di mana selama presentasi berlangsung, audio dan video peserta akan kami nonaktifkan atau mute oleh operator, dan silakan menyampaikan pertanyaan menggunakan fasilitas Q&A untuk bertanya saat presentasi berlangsung, tapi tidak menggunakan modus chat. Kemudian
kami akan membacakan urutan-urutan acara. Yang pertama, presentasi akan disampaikan oleh Dr. Isman Firdaus dengan judul Adjusting the New Normal, Indonesian Heart Association Perspective. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dr. Doni Firman dengan judul Cat Lab The New Normal, Do and Don'ts. Kemudian dilakukan tanya jawab bersama panelis dan audiens. Di sini kita melihat saya bisa menyampaikan biografi dari Dr. Isman Firdaus. Dia adalah presiden dari Indonesian Heart Association 2019 sampai 2022, merupakan interventional cardiologist konsultan di National Cardiovascular Center Harapan Kita dan merupakan Health Medical Service Department dari NCCHK dari tahun 2017 sampai sekarang. Saya juga akan menyampaikan biografi dari Dr. Doni Firman. Beliau juga kita kenal sebagai Ketua PIKI, Senior Konsultan Kardiologis dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kemudian merupakan Ketua dari ISIC atau PIKI dari 2019 sampai 2022. Merupakan National Cost Director sebelumnya pada tahun 2016 sampai 2019 dan juga merupakan past chairman dari Perkijaya 2016-2019. Panelis kita pada sore hari ini dihadiri oleh 3 orang panelis yang kita ketahui juga merupakan para intervensionis senior kita, yaitu Dr. Budi Baktijasa Dharmajati dari Universitas Airlangga, Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian panelis yang kedua adalah Dr. Abdul Hakim Al-Katiri, merupakan staf dari Universitas Hasanuddin, Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital Makassar. Dan yang ketiga adalah Dr. Muhammad Syukri yang merupakan staf senior dari Universitas Andalas, Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Kemudian saya juga diminta untuk membacakan learning objective kita pada sore hari ini adalah pertama adalah bagaimana kita memahami kesulitan dan bahaya dalam melakukan pelayanan kardiovaskuler di era pandemik dan pada masa new normal era ini. Kemudian memahami policy dari Perki, arahan serta langkah-langkah yang diambil untuk anggota Perki, society dan pemerintah. Juga mengetahui bagaimana kita untuk berhadapan dengan kondisi normal di tengah pandemi ini. Kemudian kita juga diharapkan dapat memahami panduan dari Perki yang berhubungan dengan new normal, kemudian juga memahami impact dari COVID-19 pandemi ini terhadap laboratorium kateterisasi kita. Kemudian bagaimana cara kita untuk menstratifikasi dan memprioritaskan kasus-kasus di dalam pelayanan kateterisasi laboratorium selama masa pandemik. Yang terakhir adalah bagaimana kita memahami semua langkah-langkah dalam mencegah penyebaran dari COVID-19 di ruang kateterisasi yang ada di tempat kita bekerja masing-masing. Untuk itu, pada presentasi pertama, kami persilahkan kepada Dr. Isman Firdaus untuk menyampaikan presentasinya yang berjudul Adjusting New Normal, Indonesian Heart Association Perspective. Kepada Dr. Isman Firdaus, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, good afternoon, Mr. Pressman. Yang saya hormati, tentu yang saya banggakan guru-guru saya yang hadir hari ini dan juga senior-senior saya serta seluruh anggota Perki yang saya banggakan dan juga tidak ada lagi yang saya bahagia hari ini bisa melihat teman-teman semua sehat dan bisa mengikuti kegiatan ini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kira-kira apa yang harus kita lakukan di era new normal. Saat ini kita menentang atau mendukung itu sudah sulit karena sudah keputusan pemerintah, PSBB sudah dibuka, maka kita harus beradaptasi bagaimana caranya, serta apa langkah-langkah Perki yang telah dilakukan. Tadi sudah disampaikan tujuan dari presentasi saya salah satunya bahwa kita mengetahui akan kesulitan serta bahayanya kita
melakukan pelayanan, tidak hanya kardiologi, saya rasa semua pelayanan di bidang medis di rumah sakit, juga bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Perki kaitannya terhadap langkah-langkah untuk anggota serta untuk masyarakat dan juga pemerintah. Dan kita juga harus memahami bagaimana kita menghadapi kondisi new normal ini di tengah pandemik yang tentu berbeda-beda setiap daerah, serta apa guideline atau panduan dari Perki yang sudah dibuat untuk menghadapi hal tersebut. Kita tahu ini mungkin beberapa slide teman-teman sudah pernah melihat, saya singkat-singkat saja. Kita ini sudah ranking 31, ini data bulan Juni 2016, dan kita lihat bahayanya bahwa angka meninggalnya juga cukup tinggi dari 40.000 2.200, dan kita tahu penyakit jantung yang menjadi penyebab utama 80% comorbidity pada pasien COVID juga adalah penyakit kardiovaskuler, 2,3% COVID meninggal, namun pada penyakit kardiovaskuler hampir 11% terjadi kematian. Teman-teman harus tahu bagian ini adalah early warning score untuk COVID-19 yang harus dipahami dan diketahui oleh semua dokter. Tidak hanya dokter paru, tapi juga oleh seluruh dokter yang melayani pasien. Early warning score inilah yang diadop oleh WHO dan juga seluruh dunia termasuk Kementerian Kesehatan untuk membuat yang namanya screening PE atau penyelidikan epidemiologi. Apabila skornya lebih dari 10, maka kita harus waspada, pasien tersebut harus masuk ruang isolasi dan seterusnya. Skor-skor ini menjadi arahan dan panduan kita apakah kita lakukan prosedur atau tidak. Skor inilah yang akan kita pikirkan apakah pasien ini kita rawat di ruang khusus atau tidak. Ini sudah harga mati, harus diketahui, namun sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam Kementerian Kesehatan dalam bentuk panduan epidemiologi. EWS ini harus kita ketahui bersama. Ini sebagai gambaran, tadi sudah tinggi angka kematian di dunia dan juga di Indonesia. Harapan kita merupakan miniatur untuk penyakit kardiovaskuler yang terpapar COVID. Bagaimana sih harapan kita kaitannya dengan COVID? Tahun 2019 warna kuning dan tahun 2020 adalah warna merah. Tahun 2019 angka IMA atau ACS mortalitasnya in hospital 8%. Dan pasien kita yang ACS dengan PDP COVID itu 22%, meningkat hampir 3 kali dari yang sebelumnya. Di saat ini hingga bulan Juni, tanggal 20 Juni kita sudah merawat 105 pasien, dan angka kematian COVID kita cukup tinggi in hospital mortality pada PDP COVID dengan kardiovaskuler, yaitu 16,2%. Kita tahu angka kematian AMI rata-rata 8,2% tahun 2019 dan kisaran 8%. Ini in hospital mortality untuk PDP COVID dengan kardiovaskuler 16,2%. Hampir 2 kali melonjak angka kematian in hospital. Kenapa saya angkat ini? Data-data ini mungkin kita angkat karena terkait penyakit kardiovaskuler yang akan kita hadapi bersama. Ternyata memiliki impact yang cukup kuat dan kita harus mempunyai program. Gagal jantung untuk mortality sebagai reference adalah 4%. Ini salah satu pelayanan di Mississippi, Amerika Serikat, ketika mulai wabah awal-awal Maret, yang warna biru dan warna merah, gelombang pasien yang datang, kita lihat mulai bulan Maret dan April anjlok pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dibandingkan tahun 2019 kita lihat yang warna hijau. Ini menunjukkan dampaknya cukup besar juga terhadap pasien-pasien kita, pasien tidak datang ke rumah sakit. Ini contoh adalah dampak pandemik di Spanyol terhadap pasien-pasien cath lab. Seluruh cath lab di Spanyol pun anjlok hampir setengah bahkan sepertiga kalinya dari tahun 2019 atau bulan sebelumnya sebelum pandemi. Ini gambaran seluruh dunia, baik itu di Amerika, di Eropa. Nah, ini juga termasuk di Indonesia. Sekali lagi harapan kita sebagai miniatur penyakit kardiovaskuler, kita ada data di sini, biasanya sehari-hari pasien yang dirawat 1000-an, 1.200, 1.700, di harapan kita ternyata pasien yang kita rawat anjlok hanya 420 kurang, hampir sepertiga atau setengahnya dari tahun 2019 seperti biasanya. Begitu juga dengan kunjungan pasien ke poliklinik, turun dari biasanya sehari di poliklinik, harapan kita bulan Mei 7.000, tahun lalu biasanya 8.000, 9.000 pasien tahun 2019, tahun 2020 sejak awal Maret anjlok hingga 1.800, hampir 1/5, 1/6 kalinya dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan dampak, tidak hanya dampak terhadap kematian pasien kita,
ternyata dampak kunjungan, termasuk juga dampak ke pasien intervensi, ke cath lab, itu pun juga makin berkurang. Dan ini juga cath lab prosedur, di harapan kita yang biasanya setiap bulan kita melakukan prosedur 700 sampai 800, anjlok tahun ini bulan Mei tahun 2019, bulan Mei tahun 2020 menjadi 210 saja. Mulai bulan Maret anjlok dari yang biasa 700 atau 800 ya, sampai 700-an kisarannya. Bulan April turun 207, bulan Mei hanya 210 dari seluruh prosedur tindakan-tindakan kardiovaskuler, hampir sepertiganya. Saya rasa gambaran yang ada di Eropa, di Spanyol, gambaran yang ada di Mississippi, Amerika, dan juga gambaran di Rumah Sakit Jantung Harapan kita sebagai miniatur Indonesia, saya rasa sama dengan gambaran yang ada di rumah sakit teman-teman semua. Dan ini sehingga butuh suatu perhatian khusus bagi kita, dan ini tadi untuk kondisi ini salah satunya adalah ternyata tidak hanya kematian pasien kita, juga kita turut duka cita banyaknya anggota-anggota dokter-dokter spesialis yang juga berguguran hingga saat ini dalam melayani pasien dengan COVID-19. Hal-hal ini menjadi suatu perhatian penting khusus kita tujukan kepada teman-teman sejawat, tidak hanya dokter jantung, saya rasa semua dokter memiliki perasaan dan suasana kebatinan yang sama dalam melayani pasien, kehati-hatian kita dalam bekerja, kehati-hatian kita untuk pasien dan juga untuk diri kita ini sangat penting. Dalam kondisi ini, sejak terjadinya mulai pandemi di tahun 2020 awal bulan Maret, hingga saat ini sudah banyak yang dilakukan oleh perhimpunan, dalam ini Perki, merilis banyak statement-statement, baik statement untuk mendukung mendukung dalam tata laksana COVID, statement-statement untuk menyelesaikan kontroversi, statement-statement untuk mengarahkan teman-teman mengawal anggota Perki agar aman dalam pelayanan. Yang saat ini sudah mungkin teman-teman bisa buka di website Perki, inahat.org, terdapat cardiovascular guideline untuk COVID-19, juga guideline untuk panduan APD atau protection equipment, panduan statement terhadap SARB yang terjadi kontroversi, dan terakhir ini tentang hidrokloroquine, termasuk bagaimana melakukan ekokardiografi, bagaimana melakukan invasif prosedur, dan seterusnya banyak sekali rilis-rilis statement serta panduan yang dibuat oleh Perki. Dan tentunya Perki tidak bekerja sendiri, Perki membentuk Satgas atau Task Force untuk Indonesian Heart Association terkait COVID yang diketuai oleh Dr. Anwar Santoso, dan di anggotanya adalah sebagian besar adalah para ketua-ketua Pokja. Perki secara aktif berkoordinasi dengan Perki cabang, dengan IHAT chapter yang ada di seluruh Indonesia untuk memastikan keamanan dan keselamatan teman-teman kita, juga berkoordinasi dengan ketua-ketua Pokja untuk mensosialisasikan panduan-panduan serta regulasi yang dibuat oleh Perki. Tentu panduan Perki bukan panduan hukum, namun panduan Perki untuk mengawal teman-teman di rumah sakit apabila dimintakan oleh manajemen rumah sakitnya dalam membuat suatu alur atau algoritma pelayanan. Karena rekomendasi tertulis itu sangat penting di rumah sakit sejawat semua. Selanjutnya juga PPPRK juga mengirimkan, mensupport beberapa equipment APD ke center-center pendidikan untuk membantu teman-teman atau adik-adik kita dalam melakukan pelayanan. Dan kita juga berkolaborasi bersama society dengan perhimpunan-perhimpunan yang lain dalam membuat joint statement, guidelines dalam menghadapi COVID yang saat ini sangat rekat adalah dengan PABD, penyakit dalam, dengan paru, dengan anak, serta anestesi, perdatin. Ini salah satu protokol yang hingga saat ini masih dipakai baik oleh BNPB, oleh Satgas Nasional, dan seluruh rumah sakit di Indonesia, peran serta PPPRK dalam membantu pemerintah. Saya juga sangat amazed juga kenapa PRK ikut terlibat, namun kita cukup bangga bahwa PRK dipercaya untuk juga membantu pemerintah dalam hal ini. Di sini pelayanan kardiologi, serangan jantung, STEMI, non-STEMI, cath lab, dan lain-lain juga termasuk dalam bagaimana kita menata laksana di rumah sakit masing-masing. Namun sayangnya sejak bulan April, Mei muncullah new normal. Padahal PSBB sudah dimulai di bulan April, 10 April 2020,
lalu kemudian tanggal 5 Juni sudah mulai dilakukan transisi, dan 6 Juni pemerintah untuk DKI Jakarta sudah menyatakan PSBB sudah mulai dibuka kembali. Dan tentunya ini berdampak pada pelayanan, dan kita sebagai dokter jantung harus siap. Kita tidak bisa menentang, ini kebijakan pusat, kebijakan penguasa, pemerintah, yang bisa kita lakukan beradaptasi. Kita beradaptasi serta mempersiapkan diri kita untuk menghadapi pembukaan pembatasan sosial berskala besar ini. Tentu dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan di daerah masing-masing. Apa yang sudah terjadi di Jakarta mungkin belum tentu bisa diterapkan di tempat lain. Yang kita tahu saat ini, Surabaya masih berjibaku dengan kasus yang masih sangat tinggi. Kita juga turut prihatin dengan banyaknya teman-teman sejawat yang berjatuhan dalam menangani COVID. Apa yang saya sampaikan adalah sebagai panduan, bukan harus diterapkan di tempat-tempat sejawat, agar diambil yang disesuaikan dengan kondisi pembatasan atau PSBB di tempat masing-masing. Dengan kondisi new normal yang ditetapkan tanggal 6 Juni sudah berdampak sebagai miniatur kembali di rumah sakit jantung. Tadi bornya 27% dan 30% jumlah pasien sangat turun. Ini mulai 1 Juni bor sudah mulai melonjak kembali. Sudah naik 30, 35, 34, dan pertengahan Juni sudah beranjak kepada 48%, dan terakhir 25 Juni sudah menjadi 53% pelayanan pasien, dan tentu ini sangat berbahaya sekali untuk kita apabila kita tidak mempersiapkan diri. Kita harus mengikuti arahan-arahan yang ada, tentunya dengan panduan-panduan yang ada untuk keselamatan, tentunya keselamatan diri kita dan juga pasien-pasien kita. Apa strategi new normal yang harus kita buat di tempat kita masing-masing? Berbeda satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, namun inilah prinsipnya, bahwa buatlah protokol-protokol tertulis di rumah sakit masing-masing. Tidak bisa protokol itu dalam bentuk lisan, tidak bisa bekerja perorangan. Teman-teman, ada 5 intervensionis di situ, tidak bisa satu intervensi berbeda caranya dengan intervensionis yang lain. Si A beda, si B beda, si C beda, tidak bisa dalam situasi ini. Teman-teman harus membuat konsensus protokol tertulis bersama di rumah sakit masing-masing. Kemudian lakukanlah distancing sebaik-baiknya, serta screening. Screening adalah nomor 2 setelah membuat suatu protokol. Lakukan screening pada semua pasien-pasien teman-teman, baik yang dilakukan prosedur invasif maupun non-invasif, bahkan perawatan. Lakukan tentu screening sesuai dengan kemampuan dari masing-masing rumah sakit, serta kondisi PSBB yang ada di tempat teman-teman. Dan jangan lupa buatlah algoritma, karena terkait dengan keselamatan tenaga kesehatan yang lain, apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita, keselamatan kita sangat tergantung pada keselamatan tenaga kesehatan yang lain. Jangan kita menggunakan APD yang lengkap, sementara scrub kita tidak APD lengkap, yang mengantarkan pasien dari UGD ke cath lab juga tidak menggunakan APD yang lengkap, di ruang perawatan, perawat-perawatnya tidak menggunakan APD yang lengkap. Berikanlah APD yang sesuai, yang tentunya pada semua lintas profesi yang ada di rumah sakit. Tidak hanya operator, tidak hanya dokter, namun semua tenaga kesehatan di rumah sakit, teman-teman. Dan lakukanlah standarisasi PPE atau APD di tempat teman-teman. Dan yang terpenting, lakukan doffing dan donning yang tepat. Sebagai contoh, buka serta lepaskan APD teman-teman apabila kita tahu cath lab yang tidak, hampir jarang mungkin yang khusus bertekanan negatif atau bahkan dikhususkan untuk PE, maka diusahakan melepaskan di dalam ruangan. Dan lakukanlah stratifikasi, teman-teman. Stratifikasi pasien-pasien mana yang kita kerjakan lebih dulu dan mana yang bisa kita tunda. Pilihlah urgensi pasien-pasien mana saja yang kita dahulukan, mana yang bisa kita undur untuk dikerjakan, mana yang straightforward, mana yang kompleks, untuk mempersiapkan APD serta kesiapan kita dalam bekerja. Dan yang terakhir, gunakanlah telemedicine, telekonsultasi. Ini adalah panduan Perki dalam menjambut era new normal. Teman-teman bisa buka
dan bisa download, dan di situ banyak teks-teksnya. Tentunya ini adalah adopt langsung dari European Society of Cardiology. Teman-teman bisa buka teksnya langsung dari website ESC yang bahasa Inggris. Ini adalah yang bahasa Indonesia, disusun salah satunya oleh Dr. Doni Firman juga, oleh teman-teman di sini, oleh ketua-ketua Pokja yang ada di bawah Perki. Dan tentunya kita nggak sembarangan untuk menerjemahkan, kita meminta izin juga dan minta endorsement, dan ternyata Presiden ESC, European Society of Cardiology, Prof. Barbara KCD, mengendorse kita dan mendukung Indonesian Heart Association mengadop panduan yang dibuat ESC. Dan ini teman-teman bisa buka daftar isi cukup banyak, hampir 100 halaman, dan di situ sudah banyak sekali bagaimana cara tata laksana di perawatan, kemudian prosedur-prosedur invasif, kemudian bagaimana melakukan tata laksana pasien gagal jantung, aritmia, emboli paru, dan lain-lain. Ini contoh adalah di dalam daftar isi buku tersebut sudah dicantumkan dan dijelaskan bagaimana kita melayani pasien di ruang rawat jalan, bagaimana dalam menghadapi situasi di rawat inap, di IGD, pelayanan critical care atau ruang intensif, bagaimana settingan cath lab di ruangan di era COVID, bagaimana tata laksana pasien COVID pada STEMI, pasien COVID pada non-STEMI, serta setting cath lab, laboratorium elektrofisiologi, tindakan TE, dan seterusnya. Teman-teman bisa buka di buku Guideline Perki 2020 yang bisa di-download di website inahat.org. Termasuk di sini juga manajemen tata laksana perawatan untuk ACS, untuk chronic coronary syndrome, untuk elektif, penilaian invasif revaskularisasi, gagal jantung, miokarditis, teman-teman bisa buka. Dan untuk bagaimana panduan APD juga sudah ada di dalam buku ini. Di sini kita lihat proteksi level 1, APD level 1 sebagai contoh, hanya tutup kepala bedah, masker bedah saja sekali pakai, baju kerja, dan juga sarung tangan. Jadi tidak berlebihan. Gunakan APD di tempat yang sesuai, jangan gunakan APD level 2 di poliklinik, atau jangan gunakan APD level 1 di ruang-ruang isolasi. Ini sudah ditulis lengkap di dalam guideline Perki untuk membantu teman-teman dipakai apabila di rumah sakit teman-teman membutuhkan arahan, panduan dalam menghadapi era new normal. Termasuk juga di sini melepaskan baju pelindung, lepaskanlah baju pelindung tersebut atau APD di ruang anterum. Apabila tidak ada ruang anterum, maka lepaslah di ruangan tindakan tersebut, jangan keluar-keluar dari ruang tindakan. Dan bagaimana cara menggunakan APD juga sudah ada, serta bagaimana kita melakukan prosedur darurat, urgensi pasien invasif, apakah zona kita adalah kita masuk ke ringan, sedang, atau berat, maka pastikan kita berada di zona merah atau hijau atau oranye. Dan pastikan di sini ada merah, oranye, kuning, dan hijau. Ini adalah panduan, yang tentu panduan ini bukan dibuat sendiri, namun kita sudah bersama berdiskusi dengan ketua-ketua working group di bawah Perki, dan juga bersama Barbara KCD dan tim dari European Society of Cardiology, serta disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Contoh pasien penyakit jantung iskemik, mana yang kita dahulukan, warna merah yang kita dahulukan, warna hijau adalah yang prioritas yang terendah yang bisa kita tunda atau kita reschedulekan. Yang merah kita utamakan, yang hijau kita bisa elektifkan atau kita tunda. Termasuk penyakit jantung aritmia, mana yang kita lakukan terlebih dahulu, mana yang bisa kita tunda. Ini sudah tercantum di dalam buku Guideline Perki, teman-teman bisa buka. Dan dari guideline tersebut diharapkan bisa diadop oleh rumah sakit teman-teman semua, didiskusikan dengan manajemen rumah sakit, ditetapkan dalam suatu ketetapan pimpinan, baik direktur utama ataupun dari unit pelayanan. Ini sebagai contoh adopsi dari guideline new normal yang ada di rumah sakit jantung, dia melakukan distancing, kita lihat ada pembatas, ada partisi, APD level 1 di poliklinik, menggunakan tutup kepala, handscoon, dan juga baju kerja yang warna biru ini, dan ruang tunggu yang terpisah. Kita lihat jaraknya juga diatur, dan di sini ada partisi untuk menghindari droplet, dan tidak diusahakan rumah sakit memulai untuk electronic medical record, tidak ada status di meja, semuanya serba online, dan ini juga untuk ekokardiografi ada partisi untuk menghindari sumburan droplet.
Ini adalah stetoskop Littmann yang sudah dipotong, lalu dipasang pipa, lalu di ujungnya ini ada mereka sudah ada seperti ini, bisa, dan ini akan diberikan ke seluruh dokter-dokter yang bekerja di poliklinik. Ini salah satu prinsip distancing, dan ini adalah PRWPRKI sudah mengakomodir dan juga membantu teman-teman apabila kesulitan untuk melayani pasien karena pasien yang jumlah sedikit, kekhawatiran ke rumah sakit. Buatlah telemedicine di tempat teman masing-masing, di rumah sakit atau di klinik, silakan. Bisa berbasis platform, silakan. Berbasis WhatsApp, Zoom, Google Meet, gadget, dan lain-lain. Terbuka untuk teman-teman untuk melakukan pelayanan online. Tidak ada artinya kita melakukan PTC apabila obatnya tidak didapatkan DAPT-nya. DAPT harus teman-teman berikan kepada pasien pasca PCI, dan ini akan membantu. Ini adalah contoh PPPRKI, ada klinik online di sini, ya, teman-teman bisa bergabung, silakan daftarkan diri teman-teman untuk bergabung di klinik online dari PPPRKI, dan ini telekonsultasi sebagai contoh berbasis web, berbasis WA, meneruskan DAPT, meneruskan obat-obat gagal jantung untuk menghindari komplikasi pasien-pasien tersebut. PRKI juga sudah memulai menyambut era new normal ini dengan memberikan info, silakan untuk mereschedule tindakan-tindakan yang tertunda bagi zona-zona yang sudah tidak merah, yang bisa siap dengan tadi distancing, screening, membuat algoritma protokol. Ini adalah protokol-protokol sebagai contoh yang dibuat di Rumah Sakit Harapan kita. Buatlah protokol-protokol seperti ini, ODP, OTG, kapan dilakukan rapid test, kapan dilakukan swab, dan seterusnya. Saya hanya memberikan contoh saja bagaimana kasus early PCI, tentukanlah ODP, OTG, dan seterusnya dengan pengisian formulir penyelidikan epidemiologi, mana yang di rapid test, mana yang dilakukan swab, dan seterusnya. Ini protokol tidak bisa dibuat untuk seluruh Indonesia, namun silakan dengan panduan yang ada, maka buatlah protokol di rumah sakit masing-masing. Teman-teman berada di cath lab, buatlah protokol di cath lab teman-teman, apalagi jika teman-teman bekerja lebih dari satu orang di sana. Ini contoh untuk prosedur transtorakal elektif, ini contoh untuk TE, ini contoh untuk CT kardiovaskular, ini contoh untuk nuklir kardiak, dan seterusnya. Dan akhirnya bahwa di akhir slide saya, bahwa COVID-19 di era pandemik ini ternyata memberikan signifikan impact, memberikan dampak yang cukup serius dan berbahaya terhadap kardiovaskuler dan dalam tata laksana kardiovaskuler, baik untuk pasien maupun juga untuk kita sebagai dokter. Dan hingga saat ini PRKI telah melakukan berperanan aktif dalam memberikan arahan kepada anggotanya, membantu masyarakat, serta membantu pemerintah dalam memberikan rekomendasi, tentunya dibantu oleh gugus tugas dari COVID-19 PRKI, serta mempublikasi beberapa rekomendasi, statement, teman-teman bisa buka di inahat.org, apabila kesulitan, silakan buka websitenya sehingga membantu teman-teman. Dan terus berkoordinasi dengan cabang serta Pokja dalam membuat regulasi dan rekomendasi, dan tentunya apa yang kita bisa, kita membantu beberapa center-center pendidikan dalam APD, berkolaborasi dengan organisasi paru, penyakit dalam, anak, serta Perdatin, dan terakhir, bahwa menghadapi new normal strategi yang tentunya sudah turunan dari pemerintah kita harus siap menerima untuk mengadjust dan juga beradaptasi, mempersiapkan protokol-protokol baru di tempat teman-teman, melakukan screening di tempat teman-teman, bekerja sama dengan panitia PPI di tempat teman-teman, melakukan distancing, membuat algoritma alur-alur yang tepat, menyiapkan APD yang sesuai, menstratifikasi lagi tindakan mana yang urgent, mana yang tidak urgent, serta membangun telemedicine. Saya rasa itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ini bisa di-download ya panduan-panduan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.